Spurgeon mengatakan demikian, Tuhan tidak akan mengambil emas dari tanganmu dan digantikan dengan perak, tetapi Ia akan mengambil perak dari tanganmu dan menggantikan kepadamu emas. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai para malaikat, angkatlah suaramu, dan bala sorga pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus, terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu.
selamat, Tuhanku dan Rajaku yang kudus. Kini Yesus lahir di hatiku, Dia Tuhanku selamanya. Shalom saudara, selamat malam. Pada malam hari ini saya ingin mengucapkan kepada Anda selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia menjadi musuh bebuyutan daripada Allah. Hubungan manusia dengan Tuhan Allah terputus. Manusia selangkah demi selangkah menuju kepada kebinasaan. Selangkah demi selangkah menuju kepada neraka, saudara. Manusia pada waktu itu tidak berpengharapan lagi. Namun Tuhan Allah sangat mengasihi ciptaannya. Ia tidak mau ciptaannya, yaitu manusia itu binasa, masuk neraka. Itu sebabnya ia merancang satu jalan keselamatan untuk setiap manusia, supaya manusia kembali beroleh persatuan dan perdamaian dengan Tuhan. Hal ini diwujud nyatakan dengan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Inilah berita yang tadi saya bacakan di atas. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya? Bagaimana cara Allah menyelamatkan kita? Yohanes pasal 3 ayat 16 mencatat, saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, rencana Allah seperti inilah diwujud nyatakan dengan kelahiran Tuhan Yesus di kota Daud, di Bethlehem, sebuah kandang yang hina. Nah, saudara, saya menyebutkan cara Allah menyelamatkan kita dengan Christ, yaitu CHRIST. Apa itu, saudara? Yang pertama, saya sebut dengan C, yaitu calling. Di dalam Christ ini, saudara, cara Allah mengoling, mengadakan panggilan. Malaikat Tuhan pertama kali menyampaikan kepada para gembala di tengah malam itu, bahwa hari ini ada satu kabar yang mau disampaikan kepada seluruh bangsa, yaitu berita kelahiran Tuhan Yesus. Nah, saudara, awalnya berita itu hanya disampaikan kepada satu kelompok gembala pada tengah malam itu.
Tetapi berita itu bukan berita untuk gembala itu saja, tetapi berita untuk segala bangsa. Zaman dulu belum ada media sosial. Itu sebabnya harus melalui orang per orang, mulut ke mulut, dan disampaikanlah sampai hari ini kita boleh mendengarnya. Yang kedua yaitu happiness. Suatu berita bahagia, berita sukacita, berita kelahiran Yesus ke dunia ini disampaikan bagi seluruh bangsa, bagi semua orang, bagi segenap negeri, asalkan mereka mau bertobat dan percaya kepadanya. Yang ketiga, saudara, yaitu reconciliation. Rekonsiliasi. Inilah suatu rancangan yang dimaksud oleh Tuhan Allah. Yesus lahir ke dunia ini mempersatukan, memperdamaikan umat manusia dengan Allah. Jadi kembali manusia boleh datang kepada Allah. Kembali manusia boleh diselamatkan. Dari dulu yang sudah tidak layak, yang seharusnya mati, yang seharusnya binasa, sekarang dilayakkan untuk kembali kepada Tuhan Allah. Lukas 5 ayat 32 mencatat, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Yang keempat, saudara, yaitu yang saya sebut dengan incarnation. Inkarnasi adalah Allah menjadi manusia. Dalam hal ini Yesus Kristus datang ke dunia ini. Jadi Yesus itu adalah 100% Allah, 100% manusia, dan dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Logikanya, saudara, dia harus menjadi manusia, menggantikan hukuman yang harus diberikan kepada manusia yang berdosa itu. Jadi dia akan berada di atas kayu salib, mati di sana, kemudian menggantikan hukuman untuk manusia. Dan yang kelima, saudara, yaitu yang disebut dengan salvation, atau juga boleh disebut dengan sacrifice. Dia yang menderita, dia yang disalib di atas kayu salib, dia yang mati di atas kayu salib, memberikan keselamatan buat kita semuanya. Transformation. Yesus datang membawa perubahan bagi umat manusia. Karena ia sendiri yang datang ke dunia ini memberikan kepada kita perubahan sekaligus pengharapan. Saudara, kalau di dunia senantiasa menawarkan PHP, pengharapan yang palsu, maka Tuhan Yesus datang ke dunia ini menawarkan PHP, pengharapan yang pasti. Engkau tidak akan salah alamat karena Tuhan Yesus memberikan alamat yang pasti. Percaya kepada Dia, maka engkau akan memperoleh keselamatan dari Tuhan Allah. Jadi saudara, kehadiran Christ, Yesus Kristus sekali lagi mempersatukan, memperdamaikan antara kita manusia yang berdosa dengan Tuhan Allah. Dan kita bisa datang dengan leluasa kembali kepadanya. Nah saudara, bila malam hari ini di dalam kehidupan kita tidak ada Christ, di dalam kehidupan kita tidak ada Yesus Kristus, maka hidup kita akan penuh dengan ketakutan. Bila kita tidak memiliki pengharapan yang pasti, maka saat pandemik COVID-19 seperti sekarang yang sedang berkecamuk di seluruh dunia, bahkan sudah hampir masuki 1 tahun, saudara, tidak ada pertolongan yang dapat menyelamatkan kita. Pangkat, jabatan, uang,
pengetahuan, dokter yang paling hebat sekalipun saudara, tidak dapat menyelamatkan kita. Dan tidak membedakan, tidak pandang bulu, siapapun orangnya bisa saja terpapar. Lihat, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dia sendiri juga terpapar COVID-19 bukan? Siapapun kita semua pada malam hari ini, kita butuh Tuhan Yesus. Saudara, jikalau hidupmu sampai detik ini tidak ada Yesus, maka bukalah hatimu. Jangan keraskan hatimu. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan berada di dunia ini. Untuk 5 menit ke depan saja kita tidak tahu apa yang terjadi. Serahkan kepada satu pengharapan yang pasti, yaitu Yesus Kristus. Sebab dia lahir mau menyelamatkan engkau dan menyelamatkan saya. Percaya kepadanya. Karena dia yang mempersatukan kita kembali dan memperdamaikan kita kembali dengan Allah Bapa kita yang di surga. Dia yang merupakan pengharapan yang pasti. Janjinya tidak pernah bohong. Dan janjinya tidak pernah batal. Percaya kepada dia. Jangan tunggu. Jangan menanti. Sekarang juga. Saya Pendeta Saumiman Saud, Dan saya, Penginjil Susan Chang, mewakili Gereja Cornerstone Injili Indonesia San Francisco, mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Natal boleh hadir dalam hati kita masing-masing. Merry Christmas and Happy New Year. Saudara, mari kita semua menyanyikan lagu Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you Merry Christmas.